Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Untuk sesi kali ini, saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana melakukan analisis regresi linear sederhana secara bertahap atau secara manual. Selama ini mungkin teman-teman melakukan analisis menggunakan aplikasi statistik, entah itu SPSS atau yang lainnya, sehingga sudah dihitung oleh aplikasi tersebut sehingga memunculkan angka yang akan kita butuhkan atau kita gunakan untuk menganalisis. Nah, sekarang kita gunakan Excel ini sebagai alat bantu untuk pemecahan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan rumusannya atau fungsi daripada regresi itu sendiri. Nah, di sini kita sudah punya soal yang untuk kita sebagai latihan, yaitu ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel promosi atau variabel bebas dalam hal ini. Yang kedua, variabel terikat. Dalam hal ini adalah penjualan dengan notasi ini adalah Y. Nah, di sini kita sudah dengan sampel sebanyak 8 ya. Ini sampelnya ya. Sampelnya banyak 8 ya. 8 bulan ya. Di 8 bulan inilah data penjualan dan data promosi. Nah, sehingga dengan data ini kita diminta menganalisis yang pertama berapa atau bagaimana persamaan regresinya. Lalu yang kedua, berapa nilai prediksi, berapa nilai koefisien determinasi, berapa kesalahan baku estimasi, berapa kesalahan baku koefisien regresi, berapa nilai F hitung, berapa nilai T hitung, dan kesimpulan dari yang telah dilakukan dari tahapan 1 sampai dengan 7. Kesimpulannya apa hasilnya ya. Nah, untuk pemecahannya atau menjawab analisis ini yang ke-7 1 sampai 7 ini diperlukan tabel bantu teman-teman, tabel bantu untuk pemecahan soal ini gitu. Tabel bantunya adalah sebagai berikut. Nah, ini tabel bantunya teman-teman. Tabel bantunya di sini sudah ada tambahan ya. Sudah ada tambahan, yaitu ditambahkan kolom untuk perkalian daripada Y kali X ya. Kolom untuk sigma untuk X kuadrat, kolom untuk Y kuadrat, sampai dengan kolomnya prediksi dan selisih-selisihnya. Nah, dari sini kita hitung dulu teman-teman, jumlah untuk variabel penjualan. Berapa sih jumlahnya? Nah, ini jumlahnya kita copy saja untuk baris yang lain, untuk kolom yang lain. Nah, selanjutnya kita menghitung perkalian dari Y dikali X dikali X. Nah, tinggal kopas saja dengan cara klik ini ya. Klik pojok kanan bawah, klik 2 kali. Nah, jadi sedangkan ini X kuadrat X pangkat 2, copy lagi. Begitupun ini Y pangkat 2. Oke, setelah didapat, nah dari kolom-kolom ini ya, atau dari kolom-kolom ini sudah kita isikan nilainya, angkanya. Sebagai dasar kita menghitung atau mencari harga B dan harga alfa. Berapa harga beta dan harga alfa ya. Untuk apa? Untuk menghitung atau untuk mengetahui persamaan daripada ini, persamaan daripada Y atau P sama dengan alfa plus beta X plus epsilon, di mana ya prediksi ini adalah penjualan ya. Sedangkan konstanta adalah nilai duga daripada penjualan. Sedangkan B adalah koefisien regresi dari variabel bebas atau promosi. Oke, sekarang kita hitung berapa harga B. Di sini sudah ada rumusnya. Kita tinggal selesaikan mencari harga B itu berdasarkan rumus yang sudah tersedia.
Caranya di sini berarti sama dengan gitu kan ya, sama dengan berapa, kita hitung nih manual menggunakan equation ya, menggunakan equation, lalu fraction. Berapa jumlah N atau sampel? Itu sebanyak 8 dikali sigma XY, sigma XY 574 dikurangi sigma X dikali sigma Y. Oke, dibagi hasil perkalian dari sigma X kuadrat ini ya, sigma X dikuadratkan. Nah, sehingga didapati berapa itu? 8 dikali 574 4592 4592 dikurangi perkalian dari 4343. Dikali 101 ya, 43 ya. Delapan dikali 281 kita pindahkan sini hasilnya 2248 dikurangi 43 pangkat 2 1849 1849. Oke, sehingga harga B, harga beta sama dengan beta sama dengan ini 4592 dikurangi 4343 bagi 2248 dikurangi 1849. Nah, ini hasilnya kita desimal, kita buat 3 desimal sebesar 0,624. Inilah harga beta. Sekarang kita cari harga alfa. Berapa harga alfanya? Harga alfa dengan cara klik ini. Kita menggunakan equation ya teman-teman. Menggunakan equation yaitu sigma Y. Sigma Y sebesar 101 dikurangi beta 0,624 dikali 43 sigma X ya, dibagi 8. Sehingga diketahui nilai alfanya adalah sebesar 101 dikurangi 0,624
624 dikali 43. Tutup, dibagi 8. Salah satu, oke. Nah, inilah kita sudah dapatkan harga B dan harga alfa. Sekarang tinggal buat persamaannya, yaitu sebesar Y sama dengan alfa, yaitu 9,271 plus 0,624 X. Nah, inilah persamaan regresi yang terbentuk, yaitu Y sama dengan 9,271 plus 0,624 X. Nah, setelah didapati persamaan, kita mencari berapa nilai prediksi. Nah, berapa nilai prediksi? Nilai prediksi dari apa? Nilai prediksi daripada penjualan atau Y. Jika promosi sebesar 1, berapa prediksi penjualan? Jika promosi sebesar 3, berapa prediksi penjualan? Gitu ya. Sekarang kita hitung. Berapa sih prediksinya jika promosi sebesar 1? Maka nilai prediksinya adalah sebesar 9,271 plus 0,624 dikali X. Nah, ini ya. 9,271 apa? 9,271 adalah nilai alfa. Ini 9,271. Gitu ya. Oke. Nah, itu. Lalu dicari selisihnya. Selisih dari nilai Y mutlak dikurangi Y kuadrat, Y prediksi dikuadratkan. Yang kita hitung nilai Y mutlak ini Y real ya, nilai Y real dikurangi nilai Y prediksi pangkat 2. Oke. Selanjutnya kita diminta mencari nilai Y real dikurangi Y bar. Y bar dari mana? Atau Y rata-rata? Dicari dari ini, pembagian dari nilai jumlah Y dibagi sampel, nilai Y bar. Sehingga selisihnya adalah Y real dikurangi Y bar di pangkat 2. Oke, ini kita kunci sebagai pengurangannya agar tidak bergeser. Nah, kita sudah dapat nih nilai prediksinya ya. Nilai prediksi untuk masing-masing promosi. Nah, kita juga sudah menghitung selisihnya. Selisih daripada Y real dikurangi Y prediksi, selisih daripada Y real dikurangi Y bar. Untuk apa? Untuk menghitung yang namanya koefisien determinasi. Sebagai langkah yang ketiga atau analisis yang ketiga, berapa nilai koefisien determinasi setelah nilai prediksi diketahui. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ya, R kuadrat di sini diminta sama dengan 1 minus sigma daripada selisih Y real dengan Y prediksi dibagi sigma dari Y real dikurangi Y bar. Sehingga dapat kita tuliskan menggunakan equation lagi ya, menggunakan equation. Oke, fraction di sini ya kita tempatkan. Sip. Jadi 1 dikurangi sigma Y real dikurangi Y prediksi. Sigmanya berapa? Di sini didapati sigmanya sebesar 4,5
4,4511. 4,4511 dibagi sigma dari selisih Y real dikurang Y bar, itu sebesar 23,875. 23,875. Oke. S 23,875. Oke. Sehingga nilai daripada R kuadrat sebesar berapa nilainya, yaitu sama dengan 1 dikurangi pembagian dari 5,4511 dengan 23,875. Hasilnya sebesar 0,772. Kita buat 3 desimal. Selanjutnya diminta nilai R adjust atau R kuadrat yang sudah terkoreksi atau dikoreksi berdasarkan kesalahan-kesalahan perhitungan pada variabel bebasnya. Nah, di sini ada rumusnya. R adjust didapat dari R kuadrat dikurangi P dikali 1 minus R kuadrat dibagi N dikurang P dikurang 1. Nah, apa itu P? P adalah jumlah variabel bebas yang diteliti. Ya, jangan lupa ya, variabel bebas atau X yang diteliti sebanyak 1 saja, yaitu promosi. Sekarang kita buat rumusnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Ini kita copy saja ya. Kita copy dari sini. Untuk menghitung R adjust ini kita ganti, yaitu 0,772. Oke, 772 P variabel bebas sebanyak 1 ya, dikali 1 minus 0,772 dikurangi di sini N sampel, yaitu 8 dikurang 1 dikurang 1. 8 dikurang 1 dikurang 1. Nah, berapa sih R adjust-nya? R adjust sama dengan R adjust ya sama dengan (0,772) dikurangi pembagian dari 1 dikali 1 dikurang 0,772 dibagi 8 kurang 1 kurang 1 6. Nah, inilah hasilnya.
yaitu 0,734. Ini R kuadrat, ini R yang sudah terkoreksi itu sebesar 0,734. Oke. Setelah itu kita menghitung atau mencari kesalahan baku estimasi. Nah, sini kesalahan baku estimasi didapat dengan cara SE atau standar error sama dengan akar dari sigma selisih Y real dikurang Y prediksi dibagi N dikurang K. Apa itu K? K adalah jumlah seluruh variabel yang diteliti. Ingat ya perbedaannya ya. Jika P jumlah variabel bebas yang diteliti, K adalah seluruh jumlah variabel yang diteliti. Berarti berapa? Jumlah variabel yang diteliti seluruhnya yaitu sebanyak 2, promosi dan penjualan. Oke, kita hitung rumusnya. Kita buat rumusnya agar teman-teman memahami dari mana angka tersebut, bukan sulap, bukan sihir. Ini fraction ya, sigma dari selisih Y real dikurang Y prediksi yaitu sebesar 5,4511 ya, dikurangi N sampel 8 dikurangi 2. Nah, sehingga hasilnya adalah SE sebesar akar dari itu 5,4511 dibagi 6. Nah, itu akarnya, errornya ya, itu sebesar 0,953. 4,451. Oh salah ya, 4 ini bukannya 5 ya. 4,451. Oke. Sehingga ini adalah 4. Ini 814. Ini pun juga 814. Maaf ya, tadi ada salah input, ternyata 814. Oke. Ini juga ya. Ini adalah 4,451. Nah, oke. Setelah itu kita mencari nilai standar error koefisien regresi. Ini kita reset lagi. Berapa standar errornya? Itu 0,861. Ini akar dari sigma x kuadrat.
berapa tadi? 281 ya. 281 benar. 281 dikurangi sigma x kuadrat. Sigma x dikuadratkan. Dibagi n. Kita buat fraction dulu. Di sini 43, sini 2, n 8. Oke. Sehingga SP sama dengan SE ini ya, SE dibagi akar dari mana? Akar dari sigma x kuadrat, yaitu 281 ya, dikurangi dibagi 8 gitu ya. Itu hasilnya. Kita lihat lagi rumusnya, apa ada yang salah? Oke. Oke, benar ya. Nah, sip. Nol koma 861 yep. Nah, sekarang F. Berapa nilai F? Nilai F didapat dengan cara sebagai berikut. Ini F. Nah, sehingga UJF-nya adalah sebesar, kita hitung dulu. Ini kita buat rumusnya. UJF ya, UJF ini fraction R kuadrat, yaitu 0,814 ya, dibagi 2 minus 1. Ini 1 dikurangi 0,814 R kuadratnya. 1 dikurangi 0,814 dibagi 2 dibagi 8 min 2. Oke, sehingga nilai F UJF ya, sebesar 0,814 dibagi 1 kan ya,
dibagi lagi dari 1 dikurangi 0,814 dibagi 6. Nah, itu sebesar 26,258. Inilah nilai F-nya. Berapa nilai T? Nilai T sangat mudah sekali. Tinggal teman-teman bagi standar error koefisien standar baku estimasi dibagi dengan standar error koefisien regresi. Nah, nilai T-nya, T hitungnya ya, T hitungnya sebesar 7,062. Nah, sehingga berdasarkan hasil perhitungan didapati kesimpulannya adalah ini. Kita copy dulu. Jadi kesimpulannya adalah ini penjualan ya, penjualan, ini promosi. Oke, jadi kesimpulan jika tidak ada pengaruh dari promosi, maka nilai penjualan sebesar 9,271. Setiap peningkatan promosi berpengaruh terhadap peningkatan penjualan sebesar 0,624. Inilah kesimpulannya ya. Kesimpulan yang didapat. Sehingga dari hasil ini secara simultan kita juga berpengaruh ya, karena nilai F hitung besar daripada F tabel, dan juga nilai T hitung lebih besar daripada T tabel ya, sehingga model kita berpengaruh ya. Pengaruhnya apa? Jadi pengaruhnya jika promosi ditingkatkan akan meningkatkan penjualan sebesar 0,624 ya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.